Hemato. Hemato 2 ya. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena aku juga nggak tahu, agak aneh ya. Harusnya kan upraknya di blok Hemato juga ya. Dan farmakokinetik klinik ini materi yang cukup membebani mungkin bagi teman-temanku dulu, sepengalamanku. Karena banyak banget rumusnya kan ya. Tapi aku janji nanti bakal paham kok insya Allah. Terus untuk farmakoterapi CKD ini kita bakal belajar kalau orang terkena chronic kidney disease atau gangguan fungsi ginjal kronik ya, gangguan ginjal atau gagal ginjal kronik itu gimana cara kita ngasih obatnya. Bukan cara mentata laksana CKD-nya, tapi apa yang perlu kita perhatikan saat kita memberikan obat ke orang yang ada CKD. Terus buat estimasi fungsi ginjal ini yang namanya estimasi, berarti kita cuma pakai rumus, kita nggak pakai urin tampung gitu ya contohnya, atau pakai inulin atau ini itu enggak, kita pakai rumus aja yang dasarnya nanti cuma serum kreatinin. Terus buat obat nefrotoksik ini kita bakal belajar obat-obat apa aja yang sifatnya nefrotoksik atau toksik terhadap ginjal, dan efeknya tuh bagaimana mekanismenya dia menjadi toksik, sama approach-nya itu gimana kita dalam memberikannya. Terus buat obat urorepro itu ada obat infeksi saluran kemih, eh, sama obat OAB, overactive bladder, sama obat BPH atau benign prostatic hyperplasia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalau kecepatan terus atau nge-lag atau ngomongku gak jelas ya, tolong diingetin segera, karena mungkin biar recordnya juga bagus ya, bisa dipakai terus. Oke, materi pertama yaitu farmakokinetik klinik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya doa dulu ya. Silakan berdoa masing-masing, monggo. Amin ya rabbal alamin. Oke. Farmakokinetik klinik, tak review ya materi di batu 2 ya. Apa yang perlu dipahami dari rumus ini? Pertama adalah arti dari istilah-istilah yang ada. Terus kenapa kok kita harus belajar tentang istilah-istilah tersebut? Terus kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus itu? Terus mungkin yang agak seru kita bakal cari tahu gimana rumus itu bisa terbentuk atau derivatifnya itu gimana, turunannya itu gimana. Kayak dulu belajar fisika sama kimia. Nah, yang pertama ada tentang bioavailabilitas, lalu tentang VD atau volume distribusi, terus LD atau loading dose, terus ada clearance dan kawan-kawannya, terus ada T0,5 itu misalnya T setengah ya. Aku malas nulis setengah. Jadi T setengah atau waktu paru, dan juga TSS atau waktu yang digunakan untuk steady state. Apa sih ini, kayak pasti agak bingung ya. Apalagi bahannya cuman PPT sama kuliah aja. Aku coba jelasin dengan singkat dan insya Allah nggak perlu ribet-ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bioavailabilitas atau F. Diingat-ingat ya, dalam rumus yang bentuknya F atau simbolnya F itu adalah bioavailabilitas. Apa itu bioavailabilitas? Udah paham lah ya, insya Allah ya. Udah semester 5, sudah semester 7. Ya, pengertiannya adalah jumlah obat aktif yang ada di sirkulasi. Ya, jumlah obat aktif yang ada di sirkulasi. Jadi obat yang masuk, terus dari jumlah obat yang masuk yang dapat bekerja itu berapa. Nah, gampangannya adalah kalau IV atau obat dimasukin secara IV bolus ya, jadi langsung pakai squid, terus disuntikan di vena, itu bioavailabilitasnya atau F-nya adalah satu. Karena semua obat yang masuk, semuanya juga bekerja, jadi satu per satu atau berapapun per berapapun, X per X sama dengan satu. Kalau per oral itu bakal kurang dari satu. Kenapa? Karena dia bakal mengalami first pass metabolism, bakal mengalami ini, itu, ada yang terikat sama plasma, ini itu banyak. Sehingga akhirnya obat yang masuk melalui per oral itu nggak semuanya bisa bekerja. Makanya bioavailabilitasnya itu kurang dari satu. Nah, sekarang VD atau volume distribusi. Kalian masih ingat kan farmakokinetik itu apa aja, Pak? Ada empat ya. Ada eh, adsorpsi, absorpsi, absorpsi, distribusi, ATME ya, metabolisme sama ekskresi. Nah, di distribusi kan kita udah belajar volume distribusi waktu blok NMS 1 ya. Pengertian volume distribusi adalah jumlah obat bebas yang ada di sirkulasi yang bisa bekerja. Apa sih artinya? Artinya obat bebas adalah obat yang tidak berikatan dengan protein plasma. Protein plasma itu apa? Ada albumin, ada ini, ada itu, banyak banget. Yang dimana kalau obat berikatan sama protein plasma, dia nggak bisa bekerja. Dia bakal diajak kemana-mana dulu, muter-muter dulu, baru dia bisa nanti bekerja di tempat atau di organ targetnya. Katakan obat yang masuk itu 10 ya. Terus yang berikatan sama plasma itu adalah 9. Yang nggak berikatan itu satu. Yang nggak berikatan ini itu namanya free drug.
Yang 9 ini yang berikatan sama plasma itu namanya bound drug. Nah, yang bisa bekerja atau yang bisa sampai ke tujuan ke organ target itu yang free drug, yang satu doang. Nah, itulah volume distribusi. Cara tahunya gimana? Cara tahunya adalah dengan membagi jumlah obat yang ada di dalam tubuh atau yang masuk ke dalam tubuh dibagi obat yang ada di dalam plasma. Make sense kan? Obat yang dimasukin berapa, terus tadi yang berikatan berapa. Kalau contoh kayak tadi, obat yang masuk 10, terus yang berikatan sama plasma itu 9, berarti 10 per 9. Kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu mengukur volume distribusi? Kita bisa mengukur volume distribusi ini untuk menentukan LD atau loading dose. Kenapa kita perlu menentukan loading dose? Nanti bakal kita bahas ya. Pelan-pelan dulu. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi volume distribusi? Pertama, tissue binding atau kecenderungan obat tersebut untuk berikatan dengan suatu jaringan. Kalau tissue bindingnya tinggi, berarti dia volume distribusinya juga bakal tinggi. Karena dia lebih cenderung untuk berikatan dengan organ target ya. Tapi kalau protein bindingnya tinggi, in the other hand, karena dia lebih suka berikatan sama protein plasma, akhirnya volume distribusinya menurun karena dia menjadi obat yang terikat atau bound drug, bukan free drug. Nah, terus kalau obat terdistribusi ke lemak tuh kayak gimana? Obat yang terdistribusi ke lemak, dia ya berarti dia setelah masuk ke dalam tubuh, dia terdeposisi atau terakumulasi, numpuk di lemak. Nah, kalau dia numpuk di lemak, dia nggak bekerja dulu. Dia bekerjanya nanti-nanti. Nah, ini juga berpengaruh sama volume distribusi. Kalau orang dengan persentase lemak yang lebih tinggi, dia akan memiliki volume distribusi obat yang lebih tinggi atau rendah kira-kira. Ada yang bisa jawab nggak? Rendah. Lebih rendah karena obatnya bakal berikatan sama lemak dan dia bakal menunggu buat nanti nggak berikatan lagi sama lemak baru berikatan sama jaringan yang dia tuju atau organ target. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya kapan si obat itu akan lepas dari plasma yang awalnya jadi bound drug menjadi free drug, yaitu tergantung profil obatnya. Ada yang namanya afinitas atau kecenderungan atau kekuatan ikatan obat. Jadi obat-obat masing-masing obat itu mempunyai afinitas yang tertentu atau yang khusus terhadap protein plasma. Ini siapa sih kelompok 7 Muhammad Satria? Tolong dimatiin ya mic-nya. Nah, terus apa sih arti yang ini? Apa div sama CIF, FDO kali CO ya kayak gini aja. Ini kan obat yang masuk dibagi obat yang ada ya, atau berikatan dengan plasma. Nah, D ini maksudnya dosis, IV ya IV, C itu konsentrasi plasma, IV ya IV. Berarti dosis IV dibagi konsentrasi plasma obat yang dimasukkan secara IV. Nah, terus kenapa kalau yang oral, dosis oral sama konsentrasi plasma oral ini dikalikan bioavailabilitas ya karena tadi karena obat yang masuk secara oral itu nggak semuanya bakal bekerja, nggak semuanya bakal didistribusi. Makanya dikalikan bioavailabilitasnya. Katakan 0,8, 80% atau 0,6, 60% dan kawan-kawannya. Oke, lanjut. Konsep selanjutnya adalah loading dose. Loading dose adalah dosis awal yang dibutuhkan untuk mencapai steady state dengan cepat. Oke, apa itu steady state? Jadi gini, aku langsung next ke sini ya. Nah, ini grafik ini. Kalian lihat sini dulu, nggak usah lihat yang ini, nggak usah lihat yang lain. Kalian lihat di sini dulu. Grafik ini adalah grafik yang x-axisnya adalah waktu atau jam, dan y-axisnya adalah konsentrasi plasma, dinyatakan dalam miligram per liter. Maksudnya apa sih ya? Maksudnya ini katakan ini kita minum paracetamol ya. Kan tabletnya 500 miligram ya. Kita minum paracetamol 500 miligram. Dia bakal naik, konsentrasi plasmanya bakal naik satu seret. Nah, setelah dia naik, dia kan bakal turun. Nah, setelah dia turun menjadi setengah dari konsentrasi yang dimasukkan, katakan tadi kita minum 500, terus jadilah dia 250. Itu namanya kan T setengah atau waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi setengah dari dosis yang dimasukkan. Tadi di sini 500 masuk, terus di sini jadi 250. Terus kita minum lagi, satu tablet lagi. Naik lagi kan? Terus kita udah tes setengah lagi, kita minum lagi, kita minum lagi, kita minum lagi. Nah, kenapa kita perlu minum terus baru nanti ada efek ya? Karena ada namanya therapeutic window atau rentang terapi. Rentang terapi itu adalah pengertiannya adalah uh, rentang dosis obat yang dimana di dosis minimalnya itu dia bisa menimbulkan efek tanpa menimbulkan efek toksik. Nah, contoh di obat ini, obat X ya atau paracetamol ini katakan ini bukan paracetamol beneran ya, tapi cuma teori aja gitu loh.
Cuma perumpamaan. Nah, di sini ya di sekitar 3,5, terus maksimalnya kayak sekitar di 5 gitu katakan. Berarti di dosis 3,5, kalau dia mencapai di plasma itu 3,5, dia baru bisa menimbulkan efek. Terus kalau dia di dosis 5, katakan di sini ya, itu dia nggak bakal menimbulkan efek toksik. Nah, kita ingin mencapai tadi itu therapeutic window atau rentang terapi yang bisa kita katakan adalah CSS atau konsentrasi steady state. Steady state itu kayak eh, konsentrasi di mana saat obat tersebut bisa memberikan efek tanpa memberikan efek toksik kayak gitu. Nah, kan kita nggak mungkin cuma minum satu doang, terus tadi kan mengalami T setengah ya, mengalami waktu paruh, terus tiba-tiba mencapai steady state. Kita harus minum beberapa kali, baru bisa mencapai steady state kan. Nah, daripada kita minum berkali-kali, kenapa nggak langsung aja grafiknya kayak gini kan? Seret. Nah, kan enak, nggak perlu minum balik-balik toh. Katakan kalau kita ada opsi kita minum 3 kali dulu baru ada efeknya, sama minum 1 kali dulu baru ada efeknya kan lebih enak kalau kita minum 1 kali aja baru langsung ada efeknya kan. Apalagi kalau buat obat-obat yang sifatnya darurat, katakan kayak digoxin atau epinefrin dan kawan-kawannya, obat-obat yang dibuat untuk kasus-kasus darurat. Nah, itulah fungsinya kita menghitung loading dose, biar kita cepat mencapai concentration steady state, biar cepat memberikan efek. Gampangannya kayak gitu. Nah, ini ya. Oke, rumusnya gimana? Rumusnya loading dose adalah volume distribusi dikali konsentrasi target dibagi dengan F. F ini bioavailabilitas ya. Nah, gimana logikanya? Logikanya adalah kayak gini. Eh, saat kita mau masukin obat ya, secara besar dengan dosis yang besar ya, biar tadi tujuannya biar mencapai steady state dengan cepat, maka yang kita consider atau yang kita apa ya bahasa Indonesia ya? Yang kita pikirkan adalah berapa banyak obat yang bakal didistribusikan. Makanya kita pakai VD. Ntar kalau MD atau maintenance dose, kita pakainya clearance, bukan VD. Ntar aku jelasin kenapa. Nah, ini turunan anunya ya, turunan rumus ya, tinggal dibaca aja. Basically yang nanti kalian perlu hafalkan adalah ini. Loading dose adalah volume distribusi dikali konsentrasi target. Katakan suatu obat volume distribusinya adalah 50 liter. Terus konsentrasi targetnya adalah 4 mg per liter ya. Tinggal dikali aja 50 dikali 4. Itulah loading dose yang kita perlukan. Terus F ini dipakainya kapan? Dipakainya saat obat itu oral. Kalau obatnya IV nggak usah dipakai karena kan F-nya sama dengan 1. Jadi nggak perlu dibagi 1 ya sama aja hasilnya. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang clearance. Clearance pengertiannya adalah volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu, yang dimana satuan waktunya adalah liter per jam. Nah, clearance itu sama dengan kecepatan eliminasi dibagi konsentrasi plasma. Nah, kecepatan eliminasi ini beda sama clearance ya. Kalau clearance itu kan tadi volume plasma yang dibersihkan. Nah, ini mungkin nanti bakal dibahas lagi ya secara fisiologis dari sisi fungsi ginjal, kayak gimana ginjal itu memfilter darah. Kalian masih ingat gak gimana cara ginjal itu memfilter darah? Yang difilter itu sebenarnya apa sih sama yang dibuang itu apa? Ada yang bisa menjelaskan secara singkat gak? Atau bisa nyebutin proses-proses filtrasi gitu? Ada nggak? Pasti ada dong. Oke, tanggap gak ada ya. Ya, apa ginjal ini kan cara kerjanya dia memfilter darah, yang dimana sel darahnya kan dibuang, terus yang dibersihkan dari hal-hal yang kotor itu kan plasmanya, bukan darahnya kan. Kan darah itu ada plasma, ada sel darah. Yang dimana plasmanya ini nanti dibersihkan dari obat, intinya kayak gitu. Nah, untuk rumusnya itu kayak ini, fungsinya clearance buat apa? Dia buat menghitung menghitung maintenance dose, terus tadi concentration steady state, terus T setengah atau waktu paru dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita masuk ke maintenance dose. Maintenance dose adalah dosis pemeliharaan agar obat tetap berada pada keadaan steady state yang tadi tuh. Nah, biar dia tetap berada di sini. Jadi setelah kita kasih loading dose yang bentuknya kayak gini grafiknya ya, kita ngasih obat nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan. Jadi inilah yang disebut maintenance dose. Segini kita mau obatnya itu tetap berada di rentang terapi gitu loh.
Jadi biar kita nggak perlu ngulang minum obat lagi dari awal loading dose, atau kita nggak perlu minum obat berkali-kali lagi, dan kita juga nggak khawatir bakal muncul efek toksik. Nah, rumusnya apa? Kalau tadi loading dose itu yang kita pertimbangkan adalah volume distribusi, ya, dikali C target atau obat yang mau kita masukkan itu berapa. Kalau MD atau maintenance dose yang kita pertimbangkan adalah clearance. Karena pengertiannya steady state adalah saat di mana jumlah obat yang masuk sama dengan jumlah obat yang keluar. Makanya kita mempertimbangkannya adalah clearance. Terus tetap ya dibagi F kalau obat itu oral. Jadi semuanya atau kebanyakan rumus itu memang dibagi sama bioavailabilitas kalau memang obatnya itu oral. Kalau emang obatnya IV gitu ya, F-nya 1 atau bioavailabilitasnya 1 yang nggak usah dibagi. Nah, terus apa kok tiba-tiba ada rumus MD per ID atau interval dose itu sama dengan CT kali CL per F. Nah, ide ini itu adalah interval dosing. Interval dosing itu bukan dosis ya. Namanya itu interval dosing. Bukan dosis ya, tapi interval waktunya yang diberikan. Ya, pengertian gampangannya adalah jarak antara kamu memberikan maintenance dose. Tak kasih contoh ya. Katakan obat paracetamol, loading dose-nya katakan adalah 1000 miligram. Biar kamu cepat mencapai steady state tadi ya, biar grafiknya cepat kayak gini, itu kamu membutuhkan 1000 miligram. Oke, kamu minum 1000. Terus kamu uh, merencanakan maintenance dose-nya ternyata adalah 500. Nah, 500 miligram kan, biar dia nggak lebih dari toxic, biar nggak kurang dari therapeutic threshold, biar tetap di sini. Nah, terus kamu mikir lagi ya, ini 500 tak kasih tiap berapa kali sih? Ya kan? Nah, itulah namanya ide atau interval dosing, jarak antara pemberian maintenance dose. Katakan 500 tiap 8 jam. Ya udah berarti tiap 8 jam. 8 jam minum lagi, minum lagi, minum lagi, minum lagi. Biar obatnya nggak turun ke bawah ataupun nggak naik ke atas sehingga akhirnya muncul efek toksik. Gitu logikanya. Nah, ide ini eh nanti aku bakal bahas lagi sini ya. Nah, interval interval dosing itu juga ada jarak maksimalnya. Jadi kita nggak bisa ngeresepin obat itu seenak kita. Kayak ada jarak atau rentang waktu maksimal di mana kalau meresepkan obat itu obatnya belum keburu habis gitu loh. Katakan tadi ya, kita meresepkan paracetamol itu 500 miligram tiap 8 jam. Nah, dasar pengetahuan kita adalah karena interval dosingnya atau ID max-nya paracetamol itu adalah maksimal 8 jam. Artinya dalam 8 jam, itu paracetamol yang 500 miligram itu udah habis di dalam tubuh. Nah, itulah kita gunanya mengetahui IDM atau interval dosing max. Ya di mana rumusnya rada ribet ya. Ini udah konstanta ya. Yaitu 1,44 dikali T setengah dikali len TW atau therapeutic window. Ini udah dikasih contoh ya. Contoh kayak therapeutic window dari digoxin itu terapinya itu 0,8, toksiknya 2,5. Tinggal masukin ya. Berarti len 2,5 dibagi 0,8. Terus T setengahnya udah diketahui juga, di sini dibilangin 39 jam, tinggal kita masukin waktu paruhnya 39 jam, terus dikali 1,44 jam. Artinya apa yang ketemu 64 jam ini? Artinya adalah si digoxin itu bakal habis dalam 64 jam. Makanya sebelum 64 jam kita ngasih obat lagi. Nah, terus kalian bakal berpikir juga kan, ada nggak yang namanya ID min atau ID minimal? Kayak jarak minimal kita bisa mengasih obat gitu kan ya. Ini kan jarak maksimal biar obatnya nggak habis. Nah, itu yang aku nggak tahu. Mungkin kalian tahu, silakan bicara nanti ya. Oke, sekarang tes setengah atau waktu paruh, yaitu waktu yang diperlukan untuk obat menjadi setengah dari dosis awal. Udah aku bilang dari tadi ya, gampang ya. Katakan obat paracetamol 500 miligram masuk, terus jadi 250 miligram itu butuh berapa waktu sih? Katakan butuh 8 jam buat jadi 250 miligram. Itulah tes setengahnya atau waktu paruhnya. Nah, jenisnya itu ada dua, ada zero order sama first order. Wes ini nggak perlu dihafalin ya, cuman kalian pahamin aja. Yang maksud zero order itu contohnya kayak gini, eh ini contoh kebalik ya, harusnya 30 jadi 20 jadi 10 gitu. Jadi intinya obat itu masuk terus berkurangnya itu dalam rasio atau dalam satuan yang konstan. Kayak setiap 1 menit berkurang 10 mili gitu katakan. Dari 100 jadi 90, 90 jadi 80 jadi 70, terus 30 jadi 20 jadi 10. Nah,
Tapi kebanyakan obat tuh nggak kayak gini. Kebanyakan obat tuh rate-nya atau jenis pada waktunya itu first order kinetic. Dia itu dalam bentuk persentase. Yang awalnya masuk 100, dia bakal berkurang 10%. Yaitu 100 dikurangi 10% dari 100. 100 dikurangi 10, yaitu 90 gitu kan ya. Ini salah tulis nih, sorry. Gitu. Terus 90 dikali 10%-nya lagi dikurangi 9 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bukan konstan kayak angka yang ada di situ dikurangi 10%-nya. Bukan konstan kayak berkurang 10 berkurang 10 berkurang 10. Jadi apa namanya? Polanya berbeda. Nah, kebanyakan obat itu yang first order, bukan yang zero order. Ini jarang banget ada obat yang zero order. Dan yang aku cantumkan di sini, rumus T setengah yang aku cantumkan di sini adalah rumus T setengah untuk obat-obat first order kinetic, yaitu ya hampir semua obat basically. Dan ini biasanya keluar ya, rumusnya adalah 0,693 atau boleh kalian anggap 0,7 dikali VD per CL. VD tadi volume distribusi dibagi clearance. Nah, terus tadi ya, yang aku jelasin di sini, T setengah itu juga bisa kita anggap sebagai interval dose atau jarak antara pemberian obat. Nah, kenapa kok kayak gitu? Ya karena kebanyakan obat itu memang kita administrasikan atau kita berikan lagi setelah dia mencapai waktu paruh. Kayak tadi katakan kembali paracetamol lagi ya. Kita masukin 500. Ternyata dalam 8 jam itu dia udah menjadi 250 mg. Nah, di saat 8 jam lah itu setelah 8 jam pertama kita kasih 500 lagi. Terus dari 500 itu menjadi apa udah mengalami waktu paruh lagi, kita kasih 500 lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan T setengah ini juga bisa menentukan TSS atau waktu steady state. Waktu yang diperlukan untuk obat mencapai therapeutic window. Nah, yang di mana obat-obat itu kebanyakan membutuhkan 4 sampai 5 waktu paruh buat dia bisa menjadi steady state atau bisa apa namanya? Bisa mencapai therapeutic window. Contohnya di sini kayak digoxin. Digoxin itu kan tadi T setengahnya kan 39 jam ya. Kita kalikan 4. Jadi dia tuh butuh 156 jam ya untuk mencapai steady state. Kan lama banget nih, 6,5 hari ya. Masa kita administrasi di Goxin itu kayak apa sehari sekali, 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 sekali kan kelamaan. Di Goxin ini BTW fungsinya buat inotropik atau meningkatkan kontraksi jantung buat orang-orang yang gagal jantung. Bayangin aja kalau kalian ketemu orang pasien gagal jantung, terus kasihan kalian kasih di Goxin tapi sehari sekali gitu ya. Apa hari ini sekali, besok sekali, di hari ke-6 baru bekerja. Lah yuk ke kadung mati pasiennya, apa terlanjur mati pasiennya. Itulah alasan kita menggunakan loading dose. Biar langsung hari pertama kita kasih 1.000 langsung bekerja di Goxin. Nggak perlu kelamaan. Itulah fungsinya kita apa belajar farmakokinetik di klinik. Tapi mungkin nanti penerapan di klinik itu lebih ke teori gitu ya, konsep pemahaman konsep, bukan kita ngitung langsung. Kebanyakan rumus-rumus ini kita bakal pakai kalau nanti pasien itu di keadaan khusus ya kayak tadi pasien gagal jantung, pasien gagal ginjal dan kawan-kawannya pasien komorbid dan kayak gitu. Nah, ini rangkumannya silakan dibaca sendiri dan ini catatannya. eh, Volume distribusi sama CL itu bentuknya biasanya per KGBB. Katakan volume distribusi, dibilanginnya 10 ml per kilogram berat badan. Nah, itu jangan lupa dikali dulu dengan BB pasien kalau ngerjain soal ya. Dan satuan volume distribusi itu liter, bukan mililiter, jadi diubah dulu. Dan satuan clearance itu bisa mililiter per menit atau liter per jam. Tak kasih cara cepat ya. Kalau nanti di soal ketemunya atau diketahuinya itu mililiter per menit, terus kalian mau mengubah ke liter per jam, tinggal dikali 0,06 atau tinggal dikali 6 kali 10 pangkat 2 ya. Terserah lah bentuknya kayak gimana. Intinya kalau mau mengubah dari mililiter per menit ke liter per jam tinggal dikali 0,06. Oke, latihan soal. Seorang pria bla 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 ditanyain berapa kecepatan infus hydrous aminofilin yang harus diberikan. Nah, kalau kecepatan infus berarti kan kita mikirnya bukan loading dose ya. Berarti kalau bukan loading dose kita mikirnya adalah maintenance dose. Berarti MD. MD tadi kan rumusnya adalah clearance dikali konsentrasi target dibagi F. Aku mau salah satu ngomong dong, yang mana yang clearance-nya, yang mana yang VD-nya, yang mana yang F-nya atau bioavailabilitasnya. Kalau nggak tak tunjuk. Silakan. Ada yang mau volunteer? Nggak usah ribet-ribet. Masih mengidentifikasi mana yang mana.
Ada yang mau jawab nggak? Lega atau tunjuk ya? Aringga? Aringga ada nggak orangnya? Aringga Yusuf? Permisi Mas, itu ada yang angkat tangan. Oh, ada yang angkat tangan. Oke, Muhammad Ridwan silakan. Ya mas, saya izin mewakili Ridwan. Eh untuk ini mas, kan tadi masnya nanya clearance teobilnya itu 0,04 liter per kilogram per jam. Terus nanti dikali berat badan dulu, Mm-mm. terus bioavailabilitasnya 80%, berarti 0,8. Mm-mm. Terus terus VD-nya, eh ya VD-nya 0,45 itu nanti eh, dikali berat badan. Terus kan nyari maintenance dose. Mm-mm. Berarti nanti Pak konsentrasinya juga dipakai. Ya sih. Oke. Ya pakai nanti dikali juga sama konsentrasi. Jadi nanti dia dikali-dikali baru dibagi sama bio apa bioavailabilitas. Oke, nice. Thank you jawabannya. Oke, bentar ya. Buat bioavailabilitas ini nih dikatakan. Ini kan bentuknya infus ya, bukan bolus. Masih udah paham kan ya bentuk bedanya bolus sama infus kan. Kalau bolus itu kan obat diambil dari vial, diambil dari ampul, dicolok ke vena kalian langsung pakai squid. Tapi kalau infus itu kan obat dia diambil terus dimasukin ke flask atau ke botol infusnya kan. Berarti kan ada persentase cairan infus per obat gitu kan. Nah, di sini dibilangin persentase obatnya itu adalah 80% dari cairan infus kan. Berarti inilah obat yang bakal masuk jumlah obatnya 80%. Itulah bioavailabilitasnya. Terus untuk mencari maintenance dose kita kan butuhnya apa? CT sama CL kan. CT-nya atau konsentrasi targetnya itu 10 mg per liter. Terus CL-nya udah diketahui 0,04 liter per kilogram. Tinggal dikali aja berarti kan sampai 70 kilo. Nah, yang aku perlu tanamkan paham ke kalian adalah nih, kecepatan infus itu bisa kita ibaratkan sebagai MD per ID. Karena ID-nya atau interval dosingnya ini kan per jam, pilihannya per jam semua kan. Berarti ID-nya atau interval dosingnya itu 1 jam kan. Berarti kita tinggal cari MD-nya atau maintenance dose-nya. Kita kasih berapa miligram sih per jam itu infusnya gitu kan. Nah, tinggal dikali aja berarti ini aku 10 ini dari ini ya. Apa konsentrasi konsentrasi targetnya itu 10, terus 0,04-nya aku suka nulisnya 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 70 kilo dibagi 0,8 atau 8 kali 10 pangkat min 1 coret-coret-coret terus ketemunya 280 per 8 yaitu 35 miligram per jam. Kayak gitu caranya. Jadi kecepatan infus kalau mau langsung cepat aja nggak usah pakai pemahaman yaitu sama dengan MD per ID yang dimana ID-nya atau interval dosingnya itu 1 jam. Tergantung pilihannya. Nanti kalau dikatakan ini per 24 jam ya udah tinggal dibagi 24 aja. Gitu aja. Nggak usah ribet. Ada yang ditanyakan nggak dari soal ini? Silakan. Atau ada yang mau nyangkal kalau katakan aku salah boleh. Ini diskusi ya, nggak selalu benar kok asusnya. Oke, aku lanjut ya. Oke, ini. Ini mungkin lebih nyambung ke Mbak Via ya, tapi aku keluarin juga karena mungkin ada rumusnya juga. Ada yang tahu nggak jawabannya apa sama kenapa? Ada yang angkat tangan nggak sih? Mungkin ini apa Karisma 066? Ada ide nggak jawabannya apa? Ada nggak orangnya Karisma 066 nih? Atau jangan-jangan cuma datang aja? Ya nggak apa-apa sih. Atau Muhammad Akmal 120? Kok meneng kabeh sih, Rek? Jessica Lucky. Ada nggak orangnya di Jessica Lucky? Oh, ini Widya Putra. Waduh, Widya lagi. Silakan, Widya. Mas, saya ngomong dari Ridwan ya Mas. Jadi Mm-mm. izin menjawab. Dan itu kan regimen dosisnya. Mm-mm. Karena gini Mas, kan itu diketahui ada eh,
karena Maintenance dose. kan maintenance dose kan itu Mm-mm. Ya apa ya Bang? kan nanti kan ini kalau jawabannya itu D kan nilai crash. Nah, itu kalau misalnya ada rumus pakai uh, maintenance dose nanti tuh CT-nya kita lihat dikali dengan konsentrasi targetnya dikali dengan clearance-nya. Nah, kalau misalnya Lanjut. soalnya yang lain itu nggak ada Rumusnya. di rumusnya dari maintenance dose. Jadi saya bertiga ini di sini tuh di sini tuh bersetujuan karena yang ada kata-kata nilai clearance tuh yang D. Jadi karena sesuai rumus maintenance dose itu ya di situ, Mas. Oke. Ya cukup mengarah lah. Ada yang beda nggak jawabannya? Akbarul? Ya, Mas. Ya Barul. Kenapa dia agak sedikit putus-putus? Gimana? Jawabannya apa Barul? Hmm. Nah, itu Mas. Kreatinin itu sesuatu yang harus dibuang dari tubuh sehingga bila ada peninggalan serum kreatinin itu bisa berindikasi kepada uh, kerusakan atau pengurangan dari GFR-nya. Nah, Oke. jadi pengurangan dari GFR-nya tentunya juga nilai clearance dari beberapa obat juga itu bisa turun, Mas. Gitu. Jadi benar deh. Oke. Kita jawab ya. Nih. Pertama, yang dinyatakan di nomor 6 adalah selama itu bla bla bla. Terjadinya peningkatan serum kreatinin pada ibu tersebut berpengaruh penting dalam perencanaan regimen dosis obat. Pengaruhnya antara lain apa? Yang ditanya itu gini loh. Di ibu ini serum kreatininnya itu meningkat. Kalau kita mau ngasih obat tuh harus gimana sih? Kayak gitu kan. Nah, serum kreatinin ini pengertiannya apa sih? Kreatinin yang ada di mana? Ada di urin, di darah, di plasma, atau di mana? Dia ayo mau jawab tadi. Serum kreatinin itu ada di mana? Ya Allah, ya wis. Serum kreatinin itu ya kreatinin yang ada di serum di plasma. Nah, kreatinin itu harusnya ada di mana sih? Harusnya di urin, dibuang dia. Karena kreatinin ini adalah metabolic waste dari mana? Dari kreatin fosfat. Kreatin fosfat dari mana? Dari metabolisme yang dilakukan oleh otot. Nah, kalau terjadi peningkatan serum kreatinin, kreatininnya banyak di plasma, banyak di darah, berarti yang dibuang kan sedikit. Kalau yang dibuang sedikit, berarti clearance-nya sedikit. Berarti clearance-nya kecil. Wes kayak gitu sebenarnya. Tapi aku mau bahas lebih panjang. Ini ya, pertama, kenapa aku nggak memperbesar volume distribusi? Tak bahas dari sini dulu ya. Kalau kita mau tahu yang namanya clearance kreatinin, kita bisa ngitung menggunakan rumus Cockcroft-Gault. Ntar bakal dibahas di Mbak via secara detail ya. Ini ada rumus 140 per usia kali BB berikan kawan-kawan dibagi serum kreatinin. Intinya adalah eh, ini ya 140 kurangi usia dikali BB dibagi 72 dikali serum kreatinin dikali 0,85 ini kalau dia cewek. Nah, aku mau kasih kalian penurunan derivatif rumusnya ya. Pertama ada MD, maintenance dose. Itu kan rumusnya adalah CT dikali CL, ya kan? Konsentrasi target dikali clearance. Nah, logikanya kalau clearance-nya turun ya, MD-nya bakal turun kan? Kalau orang GFR-nya atau glomerular filtration rate-nya atau clearance-nya turun, clearance itu sama dengan glomerular filtration rate ya atau laju filtrasi glomerulus. Kalau ginjalnya orang tuh bisa membuang obat dengan lebih sedikit, harusnya kita memberikan obat itu juga lebih sedikit kan, biar nggak numpuk di ginjalnya.
biar ginjalnya itu punya waktu buat membuang obatnya. Nah, gimana kok bisa kayak gitu? Karena clearance itu sama dengan ini, tak masukin ya rumus ini, tak input ke sini. Nah, kalau serum kreatinin meningkat karena dia di bawah ya sebagai pembagi, MD-nya pasti bakal menurun dong. Berarti kalau orang serum kreatinin meningkat, yang kreatinin yang ada di darah itu meningkat, berarti kan clearance-nya menurun. Kalau clearance menurun, kita harus menurunkan maintenance dose, bukan meningkatkan. Nah, di kondisi apa sih clearance atau GFR yang turun ya? Di kondisi gangguan ginjal, entah itu akut, entah itu kronik, dan kawan-kawannya. Nah, di lain kata, kan ada rumus juga MD per ID sama dengan CT dikali CL kan ya, dibagi F. F-nya anggap aja 1. Nah, kalau serum kreatininnya meningkat atau kreatinin yang ada di darah tadi banyak, yang artinya orang tersebut tidak bisa membuang kreatinin tersebut, kita harus meningkatkan interval dosingnya. Jadi selain maintenance dose-nya atau dosis maintenance ya, dosis pemeliharaan itu diturunkan, intervalnya atau jarak pemberiannya juga harus lebar. Katakan kalau orang normal kita minum paracetamol ya, itu bisa 500 mg tiap 2 jam, katakan 502 gram. Tapi kalau orang gagal ginjal nggak bisa kayak gitu. Pertama, dosisnya harus diturunkan, terus intervalnya juga harus dinaikkan. Berarti yang awalnya 500 mg per 2 jam, katakan bisa kita ubah 250 per 4 jam atau per 8 jam. Itulah kenapa yang lain itu salah. Ini yang pertama, memperbesar volume distribusi, jelas salah ya. Terus meningkatkan dosis awal LD, gak ada hubungannya. Terus meningkatkan dosis pemeliharaan lah. Kok malah ditingkatkan? Harusnya diturunkan dong. Terus ini juga memperpendek paruh waktu. Padahal paruh waktu itu kan VD per CL, harusnya ini memperpanjang. Jadi kalau orang ada peningkatan serotonin atau ada gagal ginjal, waktu paruh obat itu yang ada malah meningkat bukan menurun. Karena obat yang dibuang itu lebih sedikit. Paham ya? Lanjut. Yang ini yang aku mau highlight mungkin ini aja biar gak kelamaan. Ini si clearance-nya jangan lupa diubah menjadi liter per jam dulu. Tinggal dikali 0,06. Terus yang lain tinggal mengikuti rumus aja nggak. Nah, udah aku tulis ya. Terus yang ini, aku mau nambahin satu lagi. Ini kasus 2. Bisa jadi bocoran buat nanti waktu praktikum. Loading dose gampang lah, tinggal dikali aja LD sama dengan VD dikali CT. Terus dose MD sama dengan CT dikali CL. Udahlah gampang. Terus paruh waktu tinggal pakai T setengah kan, 0,693 dikali VD per CL. Terus yang ini nomor 4 nih, mungkin kalian bingung. Kemarin aku udah tanya dokter Vivi ya, ini bisa dicatat bagi kalian yang ikut praktik ikut mandiri. Di sini kan dikatakan jika kemudian pasien juga menambahkan teofilin dan diketahui laju eliminasi teofilin itu 0,6 bla 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 per jam, berapakah waktu barunya? Nah, di waktu baru kan kita butuh mengetahui VD sama CL kan. Nah, padahal di sini nggak diketahui VD sama CL-nya. Ternyata ada rumus baru, yaitu ini rumusnya. Waktu baru itu adalah 0,693 dibagi KB, yang dimana KB atau konstanta B ini adalah ketetapan kecepatan eliminasi obat dari tubuh ketika proses distribusi awalnya terselesaikan. Nah, dalam kata lain, 0,6 bla 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 per jam ya, katakan miligram per jam, itu adalah KB-nya. Jadi ntar tinggal dibagi aja 0,693 dibagi 0,6. Nah, itulah hasilnya T setengahnya dari teofilin. Sudah selesai. Bisa dilanjutkan ke Mas Hanafi. Oke, izin masuk ya. Aku izin off cam karena sinyalku agak nggak bagus. Baik, langsung saja di next. Jadi farmakoterapi pada CKD ini yang difokuskan yaitu pada GFR-nya atau glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Sebenarnya GFR ini merupakan sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan gel dalam menyaring atau memfiltrasi zat sisa metabolisme tubuh sehingga dapat menunjukkan seberapa optimal atau seberapa baik laju filtrasi yang dilakukan oleh ginjal. Itu. Nah, di sini aku ambil juga beberapa apa materinya dari PPT Dr. Vivi. In fact, bahwa GFR-nya seseorang yang kurang dari 60 itu sama dengan GFR seseorang lebih dari 60 yang ditambah dengan ada kerusakan pada ginjalnya dan sudah berjalan selama 3 bulan.
Nah, di sini juga pastinya kalian sudah diajarkan di kuliah VV atau kuliah IPD penyakit dalam bahwa eh, semakin rendah GFR seseorang, maka orang tersebut juga semakin parah gagal ginjalnya. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan berapa kadar gagal ginjal pada seseorang yang mulai dari mild, moderate, severe, hingga SRD. Nah, kalau udah masuk fase SRD atau end stage renal disease, ini orangnya itu perlu dilakukan hemodialisis karena ginjalnya sudah rusak kayak gitu buat filtrasi darahnya. Oke, bisa di next. Nah, kita fokus aja langsung ke farmakoterapi CKD. Jadi apa sih yang terjadi pada farmakoterapi pada orang yang mengalami CKD atau chronic kidney disease? Jadi ketika GFR-nya turun, maka yang dibangun itu dikit. Lalu yang terjadi, yang pertama ada akumulasi obat, ada akumulasi metabolit aktif, dan penurunan metabolisme. Jadi obat yang dibuang lewat ginjal itu menurun dan akan dibahas di next slide. Oke, bisa di next. Jadi juga untuk farmakokinetik ya, biasanya kan ada yang sudah disebutkan Mas Fatan tadi juga ya, ada ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Tapi di sini ada yang dibahas, yang pertama itu ada absorpsi obatnya. Jadi kalau absorpsi itu pasti berkaitan dengan peningkatan pH lambung. Jadi peningkatan pH lambung itu akan mempengaruhi bioavailabilitas dari pasien yang mengalami CKD. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan bahwa ada fosfat binder atau obat eh, ulkus ya. Antara lain ada antacid, hydroxychloroquine, PPI, itu akan meningkatkan pH karena kan kalau orang yang mengalami luka lambung biasanya kan sifat pH lambungnya kan asam, maka diberi obat tersebut sehingga obatnya akan meningkat pH-nya atau basa. Nah, jika pH lambungnya basa dan berikatan dengan beberapa obat, kan obat itu ada yang membutuhkan suasana asam dan suasana basa. Maka yang berikatan dengan butuh suasana asam untuk absorpsinya seperti furosemid dan kawan-kawannya itu akan menurunkan bioavailabilitas dari obat B atau obat yang akan berikatan tadi. Sebaliknya juga jika obat tersebut membutuhkan lingkungan basa untuk absorpsinya seperti MHOGA atau NADIC itu akan meningkatkan bioavailabilitasnya. Lalu juga ada tambahan, ini obat yang butuh lingkungan asam untuk disolusi, seperti ibuprofen dan kawan-kawan itu akan menurunkan bioavailabilitasnya. Terus ini juga ada beberapa obat antacid yang mengandung dengan kation kalsium, magnesium atau aluminium, itu jika berkaitan dengan obat lain seperti fluoroquinolone, tetracycline, yang membentuk kelat, itu akan menurunkan bioavailabilitas dari obat B-nya, seperti itu. Lanjut, gastroparesis atau gerak gastranya lambat, pastinya itu di usus nanti ada absorpsi sehingga onset atau ya onset dari obatnya itu akan memanjang. Selanjutnya jika pasien CKD mengalami diare akan terjadi gerakan peristaltik ususnya akan cepat sehingga obat akan cepat dibuang sehingga berdampak pada absorpsinya obat oral itu akan menurun. Selanjutnya, ekspresi pada gen sitokrom P450 di usus akan menurun sehingga first pass metabolism kayak obat siklosporin dan tacrolimus di usus itu menurun sehingga mempengaruhi bioavailabilitas yaitu bioavailabilitasnya akan naik. Bisa di next. Lalu untuk pengaruh pada distribusi obatnya, di sini ada hipoalbumin. Jadi albumin itu merupakan salah satu golongan protein plasma di mana dia itu eh, bersifat mengikat obat asam, di mana protein binding untuk obat asamnya itu akan menurun, dan itu ada apa? Beberapa obatnya, ada barbiturat, cefalosporin dan kawan-kawan, itu akan berdampak pada free drug-nya yang akan meningkat. Selanjutnya, untuk alfa 1 asid glikoprotein ini juga merupakan salah satu protein plasma juga yang dimana mengikat obat basa. Jadi protein binding untuk obat basa akan meningkat obatnya seperti propanolol, morfin, dan kawan-kawan itu sehingga dapat menurunkan dosis dosis obatnya. Oke, bisa di next.
Selanjutnya tadi juga sudah ya dibahas farmakokinetik klinik ya oleh Mas Fatan tadi bahwa eh, penurunan clearance itu akan meningkatkan konsentrasi plasma dari obatnya itu. Jadi kita perlu hati-hati bahwa peningkatan apa konsentrasi plasma pada obat dengan indeks terapi sempit itu akan meningkatkan resiko toksisitas sehingga perlu penyesuaian dosis. Terus juga sebagian besar obat itu tidak perlu punya dosis karena indeks terapi obatnya itu lebar. Bisa di next. Dan ini aku juga ambil dari PPT Dr. Vivi juga. Ini adalah langkah-langkah persiapan pada pasien CKD. Jadi perkiraan fungsi estimasi ginjal, fungsi ginjal itu bisa dilakukan atau dicari dengan estimasi GFR dibanding dengan clearance kreatinin. Dan untuk langkah-langkahnya itu sama. Yang pertama, memastikan kemampuan metabolisme oleh hepar dan diidentifikasi obat yang membutuhkan. Selanjutnya, penyesuaian dosis. Lalu periksa profil obat yang memungkinkan interaksi obat yang dapat mengaruhi kadar obatnya sendiri. Lalu menentukan penyesuaian dosis pada obat yang butuh penyesuaian. Lalu menentukan LD, MD, yang kayak udah Mas Fatun tadi ajarkan. Lalu juga penurunan dosis atau memperpanjang interval pemberian. Dan yang terakhir, menentukan apakah diperlukan monitoring kadar obat dalam darahnya. Oke, bisa di next. Mungkin bisa dilanjutkan dengan asdos yang lain. Ya, izin masuk ya. Ini suaraku udah jelas belum, Ra? Sudah, Mbak. Oke, lanjut ya ke estimasi fungsi ginjal. Bisa di next. Oke, tadi sempat disinggung juga sama Mas Hanafi bahwa untuk mengetahui fungsi ginjal itu berkaitan dengan GFR atau glomerular filtration rate. Nah, GFR ini pengukurannya tidak langsung dengan menghitung clearance ginjal. Clearance itu apa? Clearance itu adalah volume plasma yang mengandung suatu zat yang larut melalui glomerulus serta dibersihkan dari plasma dan diekskresikan dalam urin. Zat yang larut ini yang disebut dengan marker, yang nantinya digunakan untuk menghitung clearance. Nah, markernya itu ada banyak banget. Ada yang dari endogen, dari dalam tubuh, ada yang eksogen, yang dimasukkan dari luar tubuh. Tapi yang paling sering dipakai untuk menghitung clearance itu yang kreatinin. Buat yang gold standar itu biasanya pakai inulin yang dari eksogen. Bisa di next. Tadi udah aku mention ya kalau pengukurannya biasanya pakai clearance kreatinin. Terus caranya gimana? Caranya ada 4. Yang pertama dengan perhitungan urin tampung 24 jam. Perhitungan Cockcroft Gold, perhitungan Swartz, sama perhitungan MDRD. Yang paling sering dipakai itu yang nomor 2, yang Cockcroft Gold. Jadi nanti lebih diperhatikan ya yang itu. Terus relevansinya apa sih? Kita tahu clearance kreatinin itu. Nah, itu bisa dilihat di tabel bawah. Kalau kita tahu clearance kreatinin dari hasil perhitungan yang tadi dilakukan, yang dari 4 cara itu kita bisa mengetahui fungsi ginjalnya itu termasuk kategori apa. Misalkan ini, kalau misalkan dari hasilnya itu clearance-nya 80-120, berarti fungsi ginjalnya masih normal, dan seterusnya. Bisa di next. Oke, kita bahas satu-satu. Rumus yang pertama rumus yang pertama itu urin tampung 24 jam. Rumusnya dari perhitungan UCR ini kadar kreatinin dikalikan V, volume kemih yang dikumpulkan dalam 24 jam, dikalikan 1,73. Ini udah ketetapan sih. Terus dibagi PCR itu kreatinin plasma, dikali 1440, dikali SA, luas permukaan. Tapi dari hasil perhitungan ini itu bisa terjadi bias kalau dilakukan pada CKD yang parah. Karena pada CKD yang parah itu ternyata kreatinin disekresi dari tubulus. Sehingga kreatinin urinnya meningkat dan terjadi overestimate nilai GFR. Bisa di next. Nah, ini Cockcroft Gold yang paling sering dipakai ya. Jadi cara hitungnya 140 dikurangi usia. Ini harusnya dikurung sih. Kayak yang di catatannya Mas Fatan tadi bisa dipakai. Jadi dikurung 140 dikurangi usia dulu,
baru dikalikan berat badan. Nah, seharusnya berat badannya itu pakai yang ideal. Tapi kalau misalkan di soal itu nggak diketahui tinggi badan, bisa langsung dimasukkan berat badan yang diketahui. Setelah itu dikalikan 0,85 kalau perempuan. Kalau cowok ya nggak usah dikali 0,85. Terus dibagi 72 dikali serum kreatinin. Serum kreatinin biasanya diketahui di soal. Terus kalau misalkan pasiennya itu lebih dari 65 tahun dan kreatininnya kurang dari 1, perhitungannya pakai serum kreatininnya 1. Oke, bisa di next. Selanjutnya perhitungan Schwartz. Ini bedanya yang paling mencolok itu di konstantanya ya. Jadi konstantanya ini itu beda-beda berdasarkan usia sama jenis kelamin. Itu di tabelnya bisa dilihat sendiri. Jadi dari konstanta dikalikan L ini tinggi badan dalam bentuk sentimeter dibagi plasma kreatinin. Nah, bisa di next. Oke, MDRD formula ini agak ribet sih. Jadi hitungnya 175 dikalikan serum kreatinin dipangkat min 1,154 dikali usia pangkat min 0,203 dikali 0,742 kalau cewek. Kalau cowok nggak usah. Dikali 1,212 jika rasnya African American. Tapi kalau misalkan kalau misalkan pada pasien itu EGFR-nya lebih dari 60, atau pasiennya sangat gemuk, sangat kurus, paraplegi, dan lansia, itu tidak valid perhitungan MDRD ini. Bisa di next. Oke, ini level-level kreatinin. Jadi dari level kreatinin ini kita bisa tahu nilai GFR. Misalkan kreatinnya 1, itu GFR-nya masih normal, dan seterusnya. Bisa di next. Oke, setelah kita tahu bagaimana cara perhitungan clearance tadi, terus ini untuk penyesuaian dosisnya, jadi ada 2 cara. Yang pertama, diturunkan dosisnya, intervalnya tetap, atau dosisnya tetap, intervalnya yang diperpanjang, tergantung kebutuhan dari pasiennya. Terus, obat-obatan yang perlu disesuaikan itu apa aja? Ini aku masukin dari PPT-nya Dr. Vivi. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Bisa di next. Oke, ini tadi sudah disinggung sama Mas Hanafi. Jadi penyesuaian maintenance dose ini prinsipnya adalah dihitung faktor penyesuaian dosisnya, terus dipilih obat yang tepat, pakai faktor penyesuaian dosis dalam 1 hari. Yang pertama, maintenance dose-nya diturunkan dengan interval yang tetap. Terus kalau misalkan nggak efektif, bisa dilanjutkan dengan dosis yang sama, intervalnya yang dipanjangkan. Kalau misalkan masih nggak efektif, bisa dikombinasikan, yaitu dosisnya diturunkan dan intervalnya dipanjangkan. Bisa di next. Oke, ini untuk obat dengan waktu paru panjang, biasanya butuh loading dose. Untuk mempertahankan dosis normal setelah loading dose, bisa pakai rumus yang di bawah ini ya. Jadi, dosis maintenance normal dikalikan DF. DF itu dapat dari waktu paru normal dibagi waktu paru gagal ginjal. Kalau pada obat yang memiliki waktu paru pendek, itu perhitungannya dari total body load dikali 0,7 dibagi waktu paru. Bisa di next. Oke, ini contoh-contoh penyesuaian dosis antihipertensi. Ini aku ambil dari PPT Dr. Vivi. Nanti bisa dibaca-baca, bisa di next. Ini dosis antidiabetik, bisa di next. Dan ini untuk penyesuaian dosis anti jamur dan antiviral, bisa di next. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Fia sama Hanafi atas penjelasannya. Oke, buat materi selanjutnya itu obat nefrotoksik ini harusnya materi Mbak Gia, tapi Mbak Gia lagi di rumah sakit ya, lagi di Optama. Jadi semoga lekas sembuh Mbak Gia. Ini aku cover dikit, aku kopas materinya jadi cutting jujur aja ya. Nah ini yang gini aja deh, yang perlu kalian hafalin atau perlu pahamin dari obat nefrotoksik, karena ini bakal keluar ujian pasti ya, adalah pertama mekanisme bagaimana obat tersebut menyebabkan nefrotoksik atau toksisitas pada pada ginjal.
Nah, ada 6, ada perubahan hemodinamik dan kawan-kawannya. Nah, kayak gini ini bisa jadi logika sebenarnya. Contoh ya, satu, perubahan hemodinamik. Review sekedar review aja ya, di tubulus ginjal, di pembuluh darah yang kecil-kecil di glomerulus itu ada yang bekerja, ada prostaglandin, angiotensin sama kalsineurin. Yang dimana efeknya prostaglandin di pembuluh darah ginjal itu kan vasodilatasi. Kalau angiotensin efeknya vasokonstriksi. Kalau kalsineurin efeknya adalah vasodilatasi. Nah, obat-obat yang bekerjanya keterbalikan atas hal-hal tersebut, atas prostaglandin, angiotensin sama kalsineurin itu bakal menyebabkan perubahan hemodinamik kayak gitu. Contohnya kayak NSAID atau OAINS, kayak ibuprofen, paracetamol, celecoxib, parecoxib dan kawan-kawannya. Itu kan dia anti PG atau anti prostaglandin. Saya akhirnya dia menyebabkan vasokonstriksi. Nah, kalau angiotensin blocker kayak ini golongan anti hipertensi ya, nanti bakal dipelajarin di blog respi 2. Ada namanya golongan ACE inhibitor. ACE inhibitor ini adalah golongan yang menghambat enzim yang mengonversi ACE angiotensin 1 jadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini kan fungsinya buat menvasokonstriksikan. Nah, kalau dihambat akhirnya efeknya adalah vasodilatasi. Nah, di sini yang perlu dipahami adalah vasodilatasi sama vasokonstriksi itu bukan dua hal yang satu jahat yang satu baik, tapi dua-duanya memang dibutuhkan keseimbangannya. Jadi kapan dia vasokonstriksi, kapan dia vasodilatasi itu perlu dipahami apa fisiologisnya lagi di ginjal. Terus ini toksisitas terhadap sel tubuh tinggal dibaca aja ya. Ini kalau kalian mau lebih lengkap sebenarnya ini cuma rangkuman aja, tapi yang lebih lengkap pasti di PPT yang tervivi. Ini juga inflamasi dan kawan-kawannya. Mungkin aku review aja ya, kayak obat allopurinol itu kan udah belajar di waktu NMS ya, kalau nggak salah ya. Allopurinol ini golongan obat apa nih? Ada yang tahu nggak? Masih inget? Buat apa aja wes, gak usah golongan wes. Allopurinol ini obat buat apa? Buat penyakit apa gitu? Masih inget nggak? Asam urat, Mas. Asam urat, yes benar. Dia adalah santin oksidase inhibitor. Terus kayak GULD ini kan obat osteoporosis ya. Terus papildronate ini obat osteoporosis juga, golongan alendronate. Terus kayak PTU, propiltiurasil ini kan obat anti tiroid, pasti udah di review lah di blog CID 2. Oke, terus ini tinggal dibaca juga ya. Kira dibocor, tinggal dihafalkan saja. Aku skip aja, karena ini bukan materiku sebenarnya. Ntar waktu mandiri uprak bakal diajarin sama Mbak Gia, insya Allah ya. Oke, biar gak terlalu lama, kita langsung ke obat Loripro. Silakan. Aku dulu ya, OAB. Oke. Overactive bladder. Yang perlu kita pelajari dari overactive bladder adalah jenisnya sama obatnya itu apa. Gini, aku mau review dulu sebelum kita masuk ke OAB atau patofisiologinya. Kita review dulu fisiologisnya, yaitu tentang sistem saraf. Kalian pasti pernah melihat slide PPT Dr. Bah yang warna hitam itu kan ada sistem saraf dibagi dari pusat dan juga perifer, atau ada yang otonom sama non otonom gitu kan. Terus yang otonom itu apa, yang non otonom itu apa? Yang otonom itu kan ada parasimpatik sama simpatetik ya. Nah, keduanya kan bekerja di bawah alam sadar kita dan bekerja secara dinamis atau bergantian gitu ya gampangannya. Nah, si saraf parasimpatetik itu neurotransmitternya adalah asetilkolin, sedangkan kalau saraf simpatetik atau simpatik itu neurotransmitternya adalah adrenalin atau norepinefrin, epinefrin. Nah, yang aku perlu tanamkan di kalian adalah kayak gini. Ini nama lain ya, kalau energi parasimpatetik sama aja, adrenergik atau simpatetik itu sama aja. Kalau kita gini, fungsinya dari sistem saraf parasimpatetik itu adalah saat kita rest and digest ya. Saat kita santai, saat kita mau mencerna makanan, saat kita mau pup, saat kita mau pipis itu yang bekerja. Sedangkan adrenergik atau simpatetik itu bakal bekerja saat kita dalam keadaan fight or flight, waktu kita lagi mau bertarung atau waktu kita mau lagi lari dari sesuatu yang berbahaya. Contoh di sini ular gitu ya atau harimau. Nah, aku mau ajak kalian logika aja. Waktu kita rest and digest ya, waktu parasimpatetiknya itu aktif, yang diperlukan untuk jantung itu berkontraksi atau berelaksasi atau takikardi atau bradikardi. Ada bisa jawab nggak? Waktu kita santai nih, jantung kita itu seharusnya bradikardi atau takikardi? Bradikardi. Bradikardi. Harusnya kita santai kan, jantungnya nggak usah, ya slow aja lah, nggak usah kesusu kan, jedup, 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 bukan duduk, 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 duduk.
Nah, berarti waktu yang aktif itu parasimpatetik, waktu kita santai-santai, yang jantung ini bakal bradikardi. Lah, simpatetik ya kebalikannya, waktu kita dikejar ular, gak mungkin dong jantung kita santai, kita pasti deg-degan kan, masih dup 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 dup. Berarti gini diisi takikardi dan seterusnya tinggal dibalik aja. Yang perlu dinote di sini adalah tentang saluran pencernaan ya, yang ketiga. Nah, waktu kita lagi santai, waktu parasimpatetiknya itu aktif, yang terjadi apa? Yang terjadi usus kita itu berkontraksi ya, berusaha mengeluarkan atau dia bakal relaksasi santai aja. Ada bisa jawab nggak? Waktu parasimpatetik aktif, saluran pencernaan kita, usus kita itu kontraksi atau relaksasi? Ada bisa jawab? Pakai logika aja. Kontraksi, Mas. Siapa tadi yang jawab? Oh ya, pokoknya kontraksi. Nice, benar sekali. Karena waktu kita istirahat, kita lebih cenderung untuk pup kan. Kita nggak mungkin di tengah-tengah kita dikejar harimau, dikejar ular, tiba-tiba kita pengen pup gitu kan. Nah, kalau terus mungkin kalian bertanya-tanya, loh kok waktu kita dikejar atau ketakutan gitu ya, ketakutan setan, dikejar harimau atau dikejar ular, kok kita malah ngompol. Nah, itu ada yang namanya overriding atau eh, yang harusnya simpatiknya yang bekerja waktu kita dalam keadaan genting itu terkalahkan sama parasimpatetik karena jalurnya yang lagi terganggu waktu kita lagi genting atau waktu kita lagi tertekan. Makanya kita lebih cenderung ngompol karena waktu kita ketakutan. Itu jawabannya. Nah, yang perlu dipahami di OAB ini adalah mengenai reseptor-reseptor yang ada di bladder atau vesikel urinaria sama di uretra. Nah, makanya tadi aku tadi verifikasi tadi. Nah, berarti bukan berarti ya. Di bladder atau di vesikel urinaria itu ada dua reseptor. Ada reseptor parasimpatik sama simpatik. Kalau di uretra cuma ada satu yang ada cuma simpatik aja. Nah, kalau di bladder kalau kita ngomong parasimpatik atau cholinergic berarti efeknya kan kontraksi nih. Waktu kita lagi santai, kita pengen pipis kan. Berarti si bladdernya atau si vesikel urinarianya bakal kontraksi, bakal menekan, mengecil, sehingga urin yang ada di dalamnya bakal keluar kan. Nah, itu namanya itu bakal dilakukan oleh reseptor M3 atau muscarinic 3. Nah, kalau yang sebaliknya yang menahankan dia biar relaksasi, biar gak kontraksi, biar terjadi retensi urin ya. Retensi urin itu berarti menyimpan urin, itu adalah reseptor beta 3. Berarti kesimpulannya adalah kalau parasimpatetik itu reseptornya M3, efeknya kontraksi. Kalau simpatik itu efeknya relaksasi, reseptornya beta 3. Nah, jangan lupa syarat kita bisa kencing itu adalah selain bladdernya kontraksi, uretranya juga membuka dong. Kalau uretranya nggak membuka, tapi kita kontraksi bladdernya, yang terjadi apa? Anda bisa jawab nggak? Bladder kita kontraksi nih, tapi uretranya itu nggak membuka. Kira-kira apa yang terjadi di ya gejalanya gitu? Oke, kita jawab ya. Gejalanya adalah anyang-anyangan, anyang-anyangan. Tahu kan ya? Nyeri. Pasti kan kalau kita apa kayak pingin pipis tapi nggak bisa pipis tuh loh. Itu namanya anyang-anyangan bahasa Jawanya. Itu nyeri kan. Ya itulah waktu bladder kita kontraksi tapi uretranya nggak kontraksi. Nggak kontraksi, nggak relaksasi, sorry. Nah, yang dimana di uretra itu cuma ada satu, cuma ada simpatik. Yang dimana kalau simpatiknya aktif akan terjadi penyempitan atau kontraksi. Yang dimana ini dilakukan oleh alfa 1. Nah, berarti kalau simpatik yang nggak aktif, yang terjadi sebaliknya, yang terjadi adalah pelebaran uretra, terus terjadilah relaksasi otot-otot di uretra tersebut. Nah, tadi syaratnya pipis adalah satu, si bladdernya itu kontraksi, berarti M3-nya aktif, dan alfa 1-nya tidak aktif. Gitu ya. Kalau aktif itu kontraksi. Nah, aku mau ke sini dulu. Mungkin kalian bingung membaca di PPT yang namanya inkontinensia urin itu apa sih? Antara nggak bisa pipis atau pipisnya dribbling dan ini itu, Pak. Nah, ini tak rangkum jadi 3 aja, nggak usah ribet-ribet. Ada namanya urge incontinence, overflow incontinence, sama stress incontinence. Gini, nggak usah dipikirin jodoh. Yang namanya urge incontinence itu berarti terjadi urgensi. Urgensi adalah anyang-anyangan, urgensi adalah nyeri. Kita pingin pipis tapi nggak bisa pipis. Itu pengertiannya urgensi. In a nutshell, gampangannya kayak gitu. Nah, urge incontinence itu terjadi ketika bladder-nya atau vesikel urinarinya itu kontraksi terus-menerus. Wes, disimpan dulu.
Nah, kalau overflow incontinence itu sebaliknya. Si bladdernya atau vesikel urinarianya ya, itu nggak bisa kontraksi. Dia terlalu lemah buat kontraksi, sehingga akhirnya terjadi retensi urin. Dia nggak bisa pipis. Pipis itu susah. Makanya orang-orang dengan overflow incontinence, contohnya penyebabnya kayak BPH atau benign prostatic hyperplasia, itu adalah keluhan utamanya adalah susah memulai dan susah mengakhiri. Dia mau pipis itu susah, tapi kalau udah kadung keluar urinnya dari penisnya, itu bakal susah juga menstopnya. Makanya dia dribbling atau menetes urinnya, nggak cerot gitu. Wes ya, kalau tadi earth content itu badannya terlalu aktif, kalau yang overflow terlalu weak atau terlalu apa namanya, terlalu lemah kontraksinya. Nah, kalau stress incontinence itu terjadi keluarnya atau bocornya pipis keluar dari penis atau vagina kalian, vagina, dari uretra kalian, sorry. Itu saat terjadi stres. Stresnya dalam bentuk apa? Yaitu tekanan intraabdominal. Contoh batuk, contoh bersin, contoh ngakak. Waktu batuk, waktu bersin kan mungkin kalau kita terlalu ngakak, terlalu kuat bersinnya, itu bakal keluar urinnya sedikit tapi nggak banyak banget. Nah, buat terapinya kalau stress incontinence nggak perlu diterapi, tinggal ya ini aja apa ya, kalau ngangkat jangan berlebihan, kalau batuk dijaga dan kawan-kawannya. Atau kita juga bisa melakukan senam Kegel. Ini tinggal di searching aja lah senam Kegel ini kayak apa. Nah, terus aku mau ngajak kasih kalian logika ya. Tadi kalau overflow incontinence, dia kan bladdernya terlalu lemah ya, apa nggak bisa kontraksi, dia relaksasi. Nah, terapinya apa ya? Terapinya gampang, tinggal dikasih obat yang bisa membuat dia kontraksi kan. Obat yang bisa membuat dia kontraksi itu apa? Ya, yang bisa mengaktifkan reseptor M3 atau yang bisa menonaktifkan beta 3 atau anti beta 3 kan, beta blocker 3. Nah, ternyata beta blocker 3 itu belum ada. Setauku ya, sepahamku, sepengetahuanku. Kalau kalian tahu, monggo lah. Nah, yang opsinya sekarang itu cuma mengaktifkan muskariniknya aja. Berarti kita kasih agen muskarinik yaitu betanekol. Kalau mau apa ngapalin betanekol itu berarti B itu bladder, C-nya itu contraction. Kayak gitu. Lah, in the other hand, harus incontinence atau yang bladdernya itu terlalu aktif, berarti kita kasih obat untuk merelaksasikan bladdernya kan. Berarti kita blok muskariniknya menggunakan oksibutinin, menggunakan tolterodin, menggunakan solifenasin. Nah, buat di sini kita ada opsi untuk mengaktifkan simpatisnya, mengaktifkan saraf yang menekan kontraksi, yaitu dengan golongan background, ada mirabackron sama virabackron kalau nggak salah. Cuman dua nama obatnya. Nah, efek sampingnya apa? Tinggal dibaca nanti di slide selanjutnya. Nih. Kok jatuh tuh ya? Nah, ini ya, tadi anti M3, berarti memblok reseptor M3, efeknya apa? Relaksasi. Contohnya apa? Derivinasin, solifinasin, oksibutinin, dan kawan-kawan yang efek sampingnya silakan dibaca. Terus agonis beta 3, tadi juga efeknya sama-sama relaksasi ya. Itu contohnya mirabackron, vibeggron, dan kawan-kawannya. Terus kalau yang agonis M3, ini yang tadi yang buat overflow incontinence, itu dia meningkatkan kontraksi muskulus, dia pakai betanekol. Terus anti alfa 1, ini lebih sering dipakai buat orang-orang BPH ya. Karena orang-orang BPH itu kan ini kan uretra nih, uretra kecil gini ya. Terus ini kan prostatnya. Prostat kan membesar terus membuat saluran uretra itu mengecil. Nah, kalau kita pakai alfa 1 itu uretranya bakal dibuka gitu. Tanpa mempengaruhi BPH-nya ya, tanpa mempengaruhi kelenjar prostatnya. Nah, dia efeknya alfa 1 atau anti alfa 1 itu adalah relaksasi atau perebaran uretra, yang dimana paling bagus itu adalah tamsulosin, itu yang paling selektif. Efek samping paling seringnya adalah pusing atau hipotensi. Nah, untuk obat selanjutnya yang cara mengatasi BPH sama ISK itu bakal dilanjutin sama Mbak Via sama Mas Hanafi. Silakan. Oke, langsung aja di next. Ya, untuk ISK ini berdasarkan tempatnya dibagi jadi dua. Ada yang lower sama upper. Kalau lower ini mulai dari bladder. Bladder berarti kalau masalahnya infeksinya di bladder berarti namanya cystitis. Terus kalau yang di bawahnya lagi uretra. Kalau ada peradangan di situ ada infeksi namanya uretritis. Terus yang upper mulai dari ureter. Kalau ada infeksi di situ ada peradangan namanya ureteritis. Terus atasnya lagi di ginjal. Kalau ada infeksi peradangan namanya pyelonefritis. Nah,
Paling banyak itu infeksi saluran kemih disebabkan karena bakteri. Jadi nanti yang dibahas adalah obat-obatan antibiotik. Terus antibiotik yang digunakan pada infeksi saluran kemih itu dipilih yang metabolismenya minim atau tidak dimetabolisme. Tujuannya biar si obat ini pas nyampe saluran kemih itu tetap aktif. Jadi bisa mengatasi si bakterinya. Nah, kalau misalkan dipilihkan yang obat yang dimetabolisme secara ekstensif atau dimetabolisme secara besar-besaran, nyampe di saluran kemih, obatnya udah pada nggak aktif, nggak akan kerja. Kayak gitu. Bisa di next. Oke, ini sistitis dan pielonefritis. Jadi bedanya kalau di sistitis itu biasanya demamnya tinggi. Kalau pielonefritis demamnya tidak tinggi. Terus kalau di sistitis ada gejala LUTS, lower urinary tract syndrome, ada gangguan berkemih. Kalau pielonefritis bisa ada LUTS, bisa tidak. Terus yang paling jelas bedanya kalau di sistitis itu nyarinya di suprapubik. Karena letak si bladder itu kan di suprapubik, jadi nyarinya di situ. Sedangkan kalau pielonefritis nyarinya di flank karena letaknya ginjal itu di pinggang atau di flank. Terus prinsip terapinya kalau sistitis itu biasanya cukup dengan oral, jadi orangnya dirawat jalan aja. Terus kalau pada dewasa, first line drug-nya adalah fosfomycin trometamol atau nitrofurantoin. Dua-duanya ini mekanisme kerjanya, itu antibiotik yang bakterisid, tapi mekanisme kerjanya beda. Terus kalau nitrofurantoin itu bisa digunakan sebagai profilaksis. Kalau pada orang yang mengalami ISK berulang atau ada faktor resiko terjadinya ISK. Nah, kalau pada Fasiankes ini tidak disediakan obat first line, maka bisa diberikan obat alternatif yaitu cefalosporin. Atau kalau nggak gitu, orangnya itu alergi pada obat-obat yang first line itu bisa diberikan yang alternatif golongan cefalosporin. Terus kalau terjadi resistensi bisa diberikan trimethoprim sulfamethoxazole. Terus pada anak bisa diberikan amoxicillin clavulanat atau coamoxiclav. Itu nama lainnya bisa. Oh ya belum ini. Terus yang pielonefritis itu bisa oral, bisa parenteral, tergantung derajat keparahannya. Kalau parenteral ini diberikan kalau derajat keparahannya sangat parah menuju ke urosepsis. Nah, yang dipakai obat-obatannya, yang first line itu golongan ciprofloxacin. Contoh obatnya yang berakhiran dengan sasin. Terus yang second line-nya bisa pakai cefpim, alternatifnya bisa pakai imipenem. Oh ya, terus kalau yang sistitis itu kan pakai nitrofurantoin bisa. Nah, di pielonefritis ini nggak boleh dikasih nitrofurantoin karena nitrofurantoin ini nggak bisa mencapai kadar terapeutik kalau digunakan pada kasus pielonefritis. Bisa di next. Ini sekilas aja tentang urosepsis pada dewasa. Biasanya diberikan dari golongan cefalosporin. Bisa di next. Oke, ini uretritis. Uretritis gonore yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae itu dari labnya jelas ada bakteri Diplococcus atau gambaran seperti biji kopi. Nah, obat-obatannya itu prinsipnya dosis tunggal. Bisa dipakai. Ini tapi bisa Sampah pada dikiriman lihat dulu nggak? berikut ini. Kok ono info? Ono berikut info itu. Caca kan aku. Robi, permisi. Bisa di tidak terdengar kah? Oh, sudah. Oke. Lanjut ya. Untuk pilihan obatnya, ini ada 4. Yang paling sering dipakai itu 2 yang teratas itu, yang tak bold. Ada cefixim 400 mg oral, dan ada ceftriaxone 1 gram IM. Terus, koinfeksi dengan chlamydia. Ini ada dari labnya itu ada peningkatan PMN. Untuk obat-obatannya ada 4 yang sering dipakai. Dan yang paling sering lagi itu ada azitromisin sama doxycycline. Oke, bisa di next. Oh, sudah. Terima kasih.
Oke, izin masuk ya, Rek, ya. Lanjut ke obat DPH atau benign prostatic hyperplasia. Oke, bisa di next. Jadi di sini jadi tadi kan udah disebutkan juga sama Swatan bahwa orang yang terkena BPH itu dia itu akan kesusahan mulai atau kesusahan dalam mengakhiri urinnya atau mengalami dribbling sehingga pasien BPH ini juga perlu mengajan saat buang air kecil sehingga aliran urinnya itu lemah atau tersendat-sendat seperti itu. Lalu untuk patofisiologinya sendiri, jadi di sini akan terdapat peningkatan produksi dari hormon DTH atau dihidrotestosteron dan seiring bertambahnya usia juga. Dan untuk prinsip terapinya, untuk BPH langsung aja bahwa semuanya itu diblok. Jadi dari reseptornya yang muskarinik, lalu alfa reduktase dan juga antagonis alfa 1 semuanya itu diblok atau yang alfa reduktase itu lebih kehambat gitu. Jadi langsung aja ke terapinya. Yang pertama ada muscarinic antagonis. Jadi itu sifat obatnya itu untuk menurunkan relaksasi autobolus bladder. Jadi untuk contoh obatnya ada toltirodin, yang belakangnya rodin. Lalu untuk efek sampingnya seperti mulut kering, retensi urin, konstipasi, mata kabur, dan pusing. Lalu selanjutnya untuk 5-ARI atau 5 alpha reduktase inhibitor ini mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menurunkan ukuran prostat sehingga itu akan berdampak menurunkan jumlah DHT-nya, hormon dihidrotestosteronnya. Untuk obatnya ada finasterid atau belakangnya yang sterid kayak gitu. Lalu yang obat ketiga itu ada antagonis alfa atau disebut juga dengan alfa 1 blocker, yaitu mekanisme kerjanya dengan cara menurunkan kontraksi autopolos di prostat sehingga meningkatkan diameter uretranya sehingga pasien yang BPH itu bisa buang urin secara lancar. Untuk obatnya ada tamsulozin dan terazolin. Efek sampingnya bisa gangguan ejakulasi dan ekskresi. Oke, mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Untuk presensinya dari SS ya. Untuk pertanyaan yang kalian perlu tanyakan nanti silakan dikumpulkan lewat asdosnya. Insya Allah 100% pasti dijawab kok. Aku izin tutup ya karena udah mau maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih, Mas. Terima kasih Mas Mbak.